itu juga garis-garis itu juga sebenarnya sebuah tekstur di dunia nyata gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini udah familiar dengan Adobe Photoshop gitu kan ada dari menunya si garis, misalnya kita bikin garis nih gitu, atau kita mau pakai brush gitu ya. Nah itu tuh udah langsung ada gitu loh pilihan gitu, pilihan menu yang dimana dari garis itu kita maunya langsung tekstur gitu, teksturnya langsung mau pakai kayak garis tapi kayak lebih mirip rumput-rumputan gitu tuh langsung ada sebenarnya gitu tanpa teman-teman harus bikin dari awal. Boleh next tadi contoh yang kaktus tadi. Nah, contoh yang kaktus ini, kalau seandainya kita lihat di dunia nyata itu kan sebenarnya kaktus udah gitu, hanya sebatas kaktus dan ada teksturnya gitu ya. Tapi gimana caranya mengconvert picture ini menjadi sebuah gambar yang terlihat realistik seperti kaktus gitu. Coba boleh next tadi yang udah jadi gambarnya. Nah, di sini kan bagaimana cara menambahkan sebuah tekstur. Kan ini sebenarnya kalau tanpa tekstur ini kan cuman sebuah apa kayak bulat-bulat aja gitu kan, tapi nggak kelihatan gitu kayak ini apa gitu. Nah makanya di sini digunakan namanya repetition yang sebelumnya itu aku udah sebutkan gitu, repetition untuk memberikan kesan oh ini tuh kaktus loh gitu. Nah, itu balik lagi di it depends on your creativity gitu. Balik lagi kayak nggak semerta-merta oh, cara bikin kaktus tuh kayak gini gitu. Enggak juga. Balik lagi kan desain itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Tapi itu balik lagi di kreativitas teman-teman semua, ini hanya sebagai contoh aja. Gitu. Oke, boleh stop. Nah, ini yang aku sebutkan juga gitu ya, ini adalah salah satu contoh ketika kita menambahkan tekstur gitu dan kita pakai metode repetition juga gitu ya, tapi tidak kaku gitu loh. Maksudnya nggak kaku adalah repetition di sini kan sebenarnya bataknya ya gitu kan. Tadi teman-teman udah lihat tuh di awal kan cuma flat design doang ya, kayak cuman ya udah ini adalah sebuah tempat untuk apa namanya menaruh apa namanya kayu bakar lah misalnya kayak gitu tempatnya gitu ya. Tempat pemanas mungkin ya kalau misalnya di perumahan-perumahan di luar negeri gitu. Nah, di sini kan dipakai teksturnya itu adalah si batu batanya itu kan sebenarnya itu adalah teksturnya kan, dan gimana biar lebih kesan itu lebih nyata. Nah, itu ada kayunya tuh di atas. Nah, itu kan sebenarnya cara membuatnya itu dari gradient color. Gradient coloringnya itu seperti apa? Jadi kayak teman-teman kalau misalnya teman-teman udah familiar gitu dengan ilustrasi gitu kan, teman-teman bisa membuatnya itu dari garis-garis dulu, baru nanti di coloring gitu. Jadi di bagian mana yang lebih gelap, area yang lebih gelap dan area yang lebih terangnya kayak gitu. Terus di belakangnya juga ada temboknya gitu yang terlihat seperti realistik gitu. Next. Sini ada kaset ada kasetnya juga gitu ya biar terlihat realistik gitu. Dan ini juga satu contoh di mana kalau misalnya teman-teman interest gitu ya terhadap UI sama UX gitu, user experience, itu biasanya teman-teman harus punya referensi yang banyak gitu, dan biasanya lebih ke tekstur, ini lebih contoh ke teksturnya gitu. Ini kan kayak ombak gitu ya. Nah, itu tidak terlalu memakai shaping, tapi lebih ke gabungan mixing antara line dan gradient color gitu. Boleh next. Nah, stop. Yang tadi Kak, sorry. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman bisa pakai tekstur itu untuk sebuah font. Kayak misalnya teman-teman familiar nih, kayak lagi di sebuah restoran apa stick beef and meat gitu ya. Misalnya kayak ngelihat
mereka itu kan suka pakai apalagi stick and beef and meat yang apa ya, pakai fontnya itu lebih banyak grain gitu, teksturnya gitu ya, biar terlihat lebih apa ya, lebih apa ya, lebih menggugah gitu loh, kayak mengrepresentasikan bahwa penekanan gitu loh, penekanan kayak stick kayak gitu, misalnya stick beef and meat gitu, biasanya kan pakai grain kayak gitu ya. Aku nggak tahu itu referensi sepengalaman aku gitu. Nah, itu bisa dipakai menggunakan, misalnya nih teman-teman udah pakai nih fontnya gitu ya, kayak cara membuat ini tuh, cara membuat tekstur ini adalah teman-teman bikin dulu fontnya gitu, bikin dulu fontnya, baru biasanya di tap pakai brush yang udah teksturnya itu kayak pakai apa ya, cipratan cat gitu ya mungkin ya aku bisa bilang ya. Jadi terlihat ada seninya lah gitu, seni teksturnya di situ gitu. Boleh next. Kalau ini adalah lebih ke 3D ya gitu. Si teksturnya itu dan gradient color-nya membuat si icon-icon ini terlihat lebih kayak menonjol gitu. Next. Nah, tapi jangan juga membuat sebuah tekstur yang ramai gitu loh di dalam sebuah desain, kan kayak tadi aku udah bilang di belakang itu kan sebenarnya udah tekstur ya, ombak gitu. Terus kayak teman-teman mau pakai tekstur yang tadi gitu, font yang tadi dimasukin gitu, terus ada retakan-retakan tekstur, retakan tembok juga dipakai gitu sama teman-teman, dipakai juga gitu loh yang 3D icon yang tadi udah kita sebutin gitu. Nah, itu kalau terlalu ramai itu menjadi tidak balance gitu loh. Itu tidak balance-nya tidak konsisten jadinya kayak jadi teman-teman tuh terkesan tidak mempunyai identity yang pas gitu. Next. Sebenarnya di sini ilustrasi di mana teman-teman harus bisa balance ya antara shaping dan komposisinya, komposisi antara shaping yang tadi. Oke, boleh next aja. Nah, ini kan jadinya enak ya dilihat ya. Ketika teman-teman udah tahu nih coloring apa yang mau teman-teman pakai, terus teksturnya maunya di bagian mana, jadi kan nggak terlalu ramai gitu di dalam desainnya. Kayak sebenarnya shadow itu juga sebuah tekstur gitu. Itu adalah sebuah tekstur yang memberikan penekanan gitu sih. Kalau kemarin kita ada namanya itu emphasis ya. Emphasis itu adalah sebuah penekanan. Sebenarnya penekanan di sini adalah mendukung desain itu menjadi nyata gitu sih. Next. Nah, kalau di sini adalah sebenarnya lebih ke layout dan composition gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai objek tapi ada fontnya juga, it could be better if you put the face-nya itu di sebelah on the left gitu, di sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa pakai fontnya itu di sebelah kanan. Gitu. Itu sebenarnya ilmu layout dan compositioning ya sebenarnya. Jadi tidak ada namanya negative space. Kalau kali ini namanya masih ada negative space sebenarnya. Nah, ini adalah suatu kesatuan antara teman-teman mengkombinasikan antara shaping, form, ruangnya gitu ya. Jadi terlihat tadi aku bilang shadow gitu ya. Dan bisa pakai tekstur dan ada line-nya juga. Line-nya adalah yang dimaksud adalah font-nya gitu loh. Nah,
Ini adalah satu kesatuan sebuah desain di mana yang dibuat serealistik mungkin dengan kombinasi semua elemen gitu. Next. Oke, paling untuk materi tekstur dan form itu udah selesai. Jadi sekarang kita bahas tentang coloring. Sebenarnya kalau untuk next-nya itu, untuk coloring itu sebenarnya di slide selanjutnya, Kak. Ya. Nah, sebenarnya untuk coloring di sini aku lebih mau memberikan sebuah insight gitu ya, sebuah insight baru tentang coloring, karena sebenarnya teman-teman pasti udah belajar coloring itu dari kita, sebenarnya dari kita sekolah dasar gitu ya, ada primary color, ada secondary color gitu. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah teman-teman bisa membuat turunan coloring itu ke dalam desain itu menjadi sebuah palet Pantone color-nya gitu. Kayak kalau di sini ya kemarin kan aku udah sempat bilang ya, kalau color itu kita tuh sebenarnya ada gitu loh, ilmu namanya psychological color, di mana ini membuat consumer itu pas ngelihat color itu udah terset di dalam otaknya, kalau misalnya ngelihat warna merah kesannya kok kayak merah dan kuning itu F&B banget ya gitu. Tapi kemarin ada yang bilang, tapi aku juga lihat ada kok F&B yang warnanya biru gitu. Berarti mereka menempatkan si coloring itu menjadi emotionnya mereka gitu loh, kayak identitas karakter mereka tuh seperti apa gitu di dalam coloring itu, di coloring itu gitu sih. Dan sebenarnya ini juga akan berimpact kepada logo teman-teman yang teman-teman bikin, kayak misalnya teman-teman cheerful abis nih gitu loh, pakainya yang oranye, atau misalnya kok tapi aku cheerful tapi aku sukanya warna pink gitu, nggak apa-apa, itu identitas kalian, itu karakter kalian, nanti adalah masuknya ke, boleh slide selanjutnya Kak, masuknya adalah ke personality kalian gitu loh, apakah kalian orangnya ya unik, independen, atau sebenarnya kalian tuh calm gitu loh, kayak tadi kan ya, calmnya itu tapi confident gitu loh. Nah, jadi dari coloring ini nggak cuman kalian memperlihatkan atau showing your emotion gitu ya, tapi juga personality kalian. Sebenarnya kan personality ini kan bisa sebuah benda gitu ya. Aku bisa sebut misalnya sebuah brand gitu ya, sebuah brand itu kan personality juga, atau sebenarnya diri kalian juga kalau kalian itu adalah seorang independent designer gitu. Nah, boleh selanjutnya Kak? Nah, kemarin kan udah ada nih, kemarin udah sempat bilang ada homework-nya gitu ya. Nah, sebenarnya aku juga mengerjakan homeworkku juga gitu. Tapi di sini aku bisa ambil study case yang aku buat sendiri gitu ya, dari desain ini. Semua elemennya ada, dots-nya juga, ada line-nya juga, ada coloring-nya juga, bahkan ada teksturnya juga gitu. Ada form-nya juga, ada bangun ruangnya, di mana di dua botol oli ini ditaruh di sebuah meja bangun ruang yang aku buat gitu, dengan memakai coloring, teknik coloring dan juga teknik shaping-nya gitu. Itulah yang dinamakan menganalisis sebuah desain dan menyempurnakannya menjadi sebuah kesatuan di mana bisa bersaing di market kayak gitu. Jadi kayak balik lagi, kalau misalnya kita sebut ini branding gitu ya, ini branding kan sebenarnya brand washing ya. Jadi kayak pas ngelihat company-ku tuh kayak ingetnya warnanya biru 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 dan biru kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang mau aku sharing hari ini. Boleh next. Oke, hari ini sharing kita udah selesai. Aku kayaknya lewat berapa menit nih? 7 menit nih kayaknya dari rundown. Pas Kak, tepat banget 11.00. Oh, gitu. Perfect gitu.
Oke, mantap. Wah, banyak banget insight baru nih ya. Ternyata nggak cuma desain doang. Dan sebenarnya berarti kita itu harus, oh iya teman-teman, ini teman-teman boleh banget bertanya, siapin tanyanya, boleh dari kolom chat kayak biasa, atau raise hand dan open mic. Oke, sedikit nih, wah, tadi tuh ternyata baru tahu banget, sense itu penting banget ya kayak, Betul. sense itu Itu penting nomor banget, satu. nomor satu ya. Dan itu tuh perlu bisa ningkatin intuisi dalam mendesain nggak sih Kak? Bisa. Tadi aku udah sebutin ya, caranya itu adalah teman-teman bisa cari referensi banyak-banyaknya gitu. Kayak sebenarnya kalau dengan teman-teman baca buku itu kan sebenarnya melihat kayak kemarin ada yang sempat nanya kan, dia mau bikin cover buku gitu. Caranya gimana? Teman-teman cek aja terus kayak bagaimana si author ini merepresentasikan bukunya itu sebenarnya sama nggak sih polanya gitu dari buku ke buku, apakah dia selalu memakai pola yang sama gitu 3D art terus atau pakai flat design terus. Nah itu sebenarnya bisa diasah gitu. Jadi kayak teman-teman apalagi coloring, yang namanya color itu kan sense gitu loh, antara warna hijau, penggabungan hijau dan merah sebenarnya cocok nggak sih, atau cocoknya sama ungu malah misalnya gitu loh, atau sebenarnya cocok kalau di gradient ini cocok gitu loh. Nah itu intuisi dan sense itu harus terus diasah setiap harinya, itulah makanya gunanya belajar setiap harinya sebenarnya di situ sih. Wah, berarti kata yang cocok itu ATM nggak sih Kak? Amati tiru modifikasi. Betul, itu sebenarnya kunci desainer. Oke. Dan tadi juga dapat ternyata desain itu adalah cara kita buat komunikasi. Jadi Betul. gimana kita berkomunikasi adalah gimana kita apa ya? Tipe kita buat nyampein pesan ke orang lain dengan desain. Itu kayak Betul. sederhananya mungkin kayak Tadi itu ada quote-nya itu aku lupa bahasa Inggrisnya apa, kayak design is bigger than mouth gitu ya. Maksudnya kayak sebenarnya dari visual aja kita sebenarnya udah tahu art itu menyampaikan apa. Tanpa oke. kita menyampaikan kalimat yang panjang-panjang itu sebenarnya bisa disampaikan dari sebuah visual aja gitu sih. Got it. Wah, menarik banget. Nah, udah nih, pasti udah banyak nanya nih. Emang kalian nggak mau nanya juga nih? Ayo, boleh, teman-teman silahkan Kemarin nanya. kayaknya banyak nanya tentang coloring malah ya. Iya, sekarang diem-diem. Oh, ini ada Kak Nurlaila Akromi. Dipersilakan apa nih, Kak? Oh, ini tepuk tangan apa gimana? Kirain resen. Oh, ternyata tepuk tangan. Apa Raisen gimana? kok, Kak. Oh, Emang resen. mau Oke, tanya kok, silakan. iya. Sebelumnya makasih buat Kak Fahri udah mempersilahkan dan Kak Levi udah ngasih materi yang seru banget pokoknya dari kemarin. Kak, sebelumnya aku mau bertanya, kalau penyampaian kurang tepat mohon maaf ya. Aku pernah lihat kayak konten gitu, terus menjelaskan ada beberapa warna itu yang kalau bisa nggak digunakan karena kayaknya kalau nggak salah beberapa warna tersebut sudah digunakan untuk desain-desain tertentu. Jadi kalau kita mau bikin desain kalau bisa nggak pakai warna itu. Boleh dijelasin nggak Kak? Kalau misalnya aku ada salah penyampaian mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Kak Laila ini yang kemarin ya berarti ya? Kayaknya aku Iya, ngeh kalau deh. yang kemarin. Iya. Jadi maksudnya Kak Laila ini udah sering dipakai sama brand yang lain gitu ya, tapi nggak mau pakai warna yang itu lagi atau gimana Kak Laila maksudnya? Jadi gini Kak, aku lihat videonya tuh dijelasin kalau warna-warna tersebut kalau bisa nggak digunain karena sudah digunakan oleh brand, jadi kayak udah jadi label mereka gitu loh. Jadi kalau Paham. misalnya kita yang mau bikin desain, kalau bisa hati-hati untuk memilih warna, kayak gitu Kak. Ya, oke, Kak Lela, thank you pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang dimaksud berhati-hati itu adalah jangan sampai Kak Laila itu tidak membuat desainnya itu berdasarkan dari kreativitas Kak Laila sendiri. Kayak misalnya kalau misalnya kita bahas tentang satu brand ke satu brand yang lain gitu ya, sebenarnya kan warna primary color itu kan ada warna merah, biru, kuning gitu ya, solid color yang tadi aku udah sebutin gitu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah warna dasar, tapi gimana caranya warna dasar itu tidak Kak Laila pakai dengan apa ya? Kayak misalnya Kak Laila punya referensi brand A gitu loh. Nah, Kak Laila ini mau pakai di brandnya Kak Laila
itu tidak pakai guideline atau tidak pakai identitas Kak Laila sendiri. Jadi kayak bener-bener oh ya udah nih sama nih plek-plek gitu loh. Apa contohnya warna birunya itu coloringnya tapi pakainya flat design. Oh ya udah aku pakai flat design lagi. Nah, tidak seperti itu karena kalau seperti itu namanya Kak Laila mencuri karya seseorang. Nah, kecuali Kak Laila misalnya di brand Kak Laila ini warna biru, tapi melihat referensinya di warna biru juga. Tapi kan Kak Laila punya guideline-nya sendiri gitu. Bagaimana cara mixing antara shape yang lain dan shape yang lainnya gitu ya. Itu kan nggak sama persis gitu. Tapi Kak Laila tetap pakai warna birunya gitu loh. Jadi itu sih yang dimaksud berhati-hati dalam mendesain suatu karya gitu ya. Apalagi color primer itu kan sedikit ya, kayak cuman apa sih basic color itu kan cuman apa merah, biru gitu kan, terus kuning udah gitu doang. Tapi ketika Kak Laila pakai warna pendukung yang lain gitu, warna pendukung yang lain itu misalnya kayak warna abu-abu atau warna ketika udah dicampur misalnya warnanya hijau, nah itu sebenarnya tidak masalah ya kalau menurut persepsiku asalkan yang tadi aku bilang Kak Laila melihat suatu referensi tapi langsung benar-benar plek-plek pakainya itu gitu. Nah, itu aku tidak suggest karena itu sama saja Kak Laila mencuri karya orang lain gitu. Jadi Kak Laila benar-benar harus stand out identitas Kak Laila gitu loh dalam mendesain itu. Nah, yang aku maksud identitas di sini kan misalnya Kak Laila seorang desainer gitu ya atau independent designer atau Kak Laila bekerja di sebuah instansi kan punya identitasnya sendiri gitu sih sebenarnya Kak Laila. Oke. Baik, terima kasih Kak Levi atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Oke, mantap Kak Laila. Kayaknya Fahri juga pernah denger nih Kak tentang konten yang kayak gitu. Kalau nggak salah konten kayak gitu tuh boleh dikonfirmasi nih kayak Laila. Apakah warna purple Cadbury gak sih Kak? Kayaknya pernah denger deh. Itu jadi kalau misalkan insight Fahri itu pernah dapat itu nggak boleh dipakai kalau misalkan kita terjun ke dunia komisaris komersial. Iya. Komersial kayak betul gitu Pak. Oke, mungkin boleh teman-teman ada lagi nih yang mau Tapi tanya-tanya. memang harus berhati-hati sih Kak Fahri kalau misalnya menyebutkan tentang komersial ya. Kayak misalnya aku bekerja di sebuah instansi, aku mau bikin konten gitu, konten kayak misalnya zaman sekarang lagi hype-nya music di TikTok gitu ya, musik A gitu. Nah, kalau kalian kreator-kreator muda gitu kan sebenarnya bisa aja pakai ya, tapi kalau karena itu untuk having fun gitu loh, tidak memakai unsur itu untuk sebuah komersial. Tapi kalau di instansiku itu tidak bisa karena harus semua berdasarkan lisensi. Itu sih mungkin ya, itu agak nyambung dengan desain gitu. Jadi memang nggak cuma desain juga, tapi untuk hal-hal yang lain kalau untuk dikomersialkan itu harus berhati-hati. Apalagi kalau teman-teman misalnya pakai desain yang sebenarnya itu lisens gitu ya, lebih baik beli lisensinya terlebih dahulu baru teman-teman pakai desainnya gitu sih. Wah, mantap. Nih, Kak Tegar yang mantap nih. Kak Tegar yang kemarin kayaknya mau nanya lagi nih, greget nih. Oke, MVP Kak kayaknya Tegar. dia. Oke, silakan Kak Tegar. Oke Kak, sebelumnya terima kasih Kak. Jadi saya mau tanya Kak masalah shadow. Saya kan baru awal pertama kali menggunakan belajar desain gitu. Jadi ada saran nggak gimana cara buat cara belajar shadow gitu Kak. Soalnya saya juga baru pertama kali mendesain dan kemarin kan saya kan sempat nanya tentang color gitu juga Kak. Jadi gimana Kak cara bermain dengan shadow dan color itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Tegar atas pertanyaan kemarin juga tanya tentang coloring ya. Nah, hari ini karena kita bahas coloring, shadow. Shadow itu fokusnya itu kan untuk penekanan ya, emphasis kalau misalnya di sebuah prinsip desain gitu. Nah,
sebenarnya banyak cara bikin shadow itu, instead of using the shaping gitu ya, apa dibanding kamu bikin lagi gitu shaping, sebenarnya bisa diakali dengan blurry misalnya. Kayak aku biasanya mengakali posterku yang tadi tuh, yang coba kalau misalnya masih ada PPT-nya kita bisa sekalian show. Nah, itu dengan blur sebenarnya, blurry. Jadi aku buat dulu shaping-nya nih ya, aku buat shaping. Nah, di situ, nah di bawah kan ada kayak apa si botol oli itu kan kayak apa ya? Kayak dudukan gitu loh. Kayak bukan duduk ya ngomongnya. Kayak dia ada di atas meja gitu loh. Di bawah itu kan ada shadow tuh di bawah botol olinya. Nah, yang itu. Nah, itu aku buatnya adalah aku bikin dulu oval gitu ya. Oval, baru aku convert ke objek menjadi blurry gitu. Nah, dari blurry itu jadi nanti diatur tuh ya level blurnya itu sampai di mana, baru aku taruh itu di bawah botol itu karena aku ingin membuat botol ini itu terlihat ada di depan. Ada di depannya gitu loh. Jadi kayak ada di depan dan seperti terlihat botolnya itu ada di atas mejanya. Nah, beda lagi kalau misalnya mau pakai shadow-nya, misalnya matahari, aku mau pakai shadow untuk terlihat seperti ada bayangan di belakang botolnya gitu ya. Nah, Kak Tegarnya harus tahu peletakan mataharinya maunya nih di mana, misalnya di sebelah kiri gitu. Oh, berarti di sebelah kiri aku taruh shadow-nya di sebelah kanan. Berarti di bagian kanan gitu loh. Dan misalnya botol olinya agak dihadapin ke sebelah kiri dulu, baru nanti kan kayak ada kayak glowing lah gitu si botolnya, dia agak miring dulu, baru shadownya di sebelah kanannya di bagian bawahnya kayak tadi yang di video itu ada di bagian yang welcome greetings apa gitu yang baby bla bla bla. Nah, yang tadi aku bilang antara apa namanya shadow-nya itu ada di bagian belakangnya. Nah, itu sebenarnya dimensi yang seperti itu sih yang harus Kak Tegar juga pelajari gitu ya. Kalau seandainya ya misalnya matanya sebelah kiri, tapi kamu taruh shadow-nya di depannya gitu kan nggak logik gitu loh, nggak masuk akal, kecuali kalau di sebelah kanan gitu mataharinya, baru shadow-nya di sebelah kiri. Nah, jadi kan terlihat seperti pas gitu loh, si arah cahayanya itu masuknya dari mana, dan Kak Tegar mau menempatkan shadow-nya itu seperti apa di dalam posternya gitu, Kak Tegar. Gimana Kak Tegar? Mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Cukup Kak, sudah Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada yang nanya nih. Yang kemarin juga nih, Kak Ashar. Oke, izin aku bacain ya Kak. Yes. Oke, permisi Kak, izin bertanya mengenai warna. Warna lagi nih. Oke, beberapa referensi di Google mengenai poster branding, pasti terdapat warna yang cross dari warna dasarnya. Hal tersebut membuat saya selalu salvo. Dalam artian fokusnya bukan ke font atau poin posternya. Pertanyaan saya terkait hal tersebut, cross color yang tidak harmonis itu juga punya peran, ya Kak? Gitu kali ya cara bacanya. Terus bagaimana bisa memilih dan menempatkan sebuah warna cross yang cocok banget dari warna dasar kita, agar tidak mengganggu keharmonisan warna dan kefokusan seperti apa yang saya alami. Terima kasih. Oke, gimana nih Kak? Oke, makasih banyak Kak Fahri dan Kak Asyar tadi ya. Ini tentang cross color gitu. Sebenarnya cross color ini mungkin kalau secara teori itu namanya split complementary mungkin ya kalau di dalam teori. Jadi kayak ada warna pink, tiba-tiba ada warna hijau terang gitu ya. Tiba-tiba ada warna biru terang lagi. Nah, itu sebenarnya split complementary di teori itu namanya split complementary sebenarnya, tapi in practical itu cross color seperti itu mungkin dia meng-show karakternya itu sebagai yang misalnya kita pakai kayak ini deh, kayak di bisnis aku nih ya, di bisnis aku itu di sosial medianya itu memakai yang tadi aku udah sebutin, pink terang tapi pakai hijau terang juga gitu loh. Jadi kayak agak nabrak gitu loh, karena aku ingin membawa kesan apa namanya
80s sebenarnya, 80-an, tapi 80-an yang modern gitu loh. Dimana aku sebenarnya pakai gaya desain yang gaya desainnya vintage, tapi anak muda zaman sekarang kayak misalnya kan teman-teman di sini misalnya yang cewek-cewek nih suka nge-cross color outfitnya gitu ya antara pink fuchsia sama light blue gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah karakter dari masing-masing identitinya mau membawakannya seperti apa. Tapi yang Kak Asya tanya ini adalah agar tidak mengganggu keharmonisan warna. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu ya. Kayak aku tadi lebih memilih cross color gitu loh, hijau terang dan pink terang gitu ya. Instead of aku pakai ungu misalnya yang masih agak satu senyalir gitu ya, masih satu nyawa lah gitu antara pink dan ungu yang soft misalnya gitu. Nah, tapi gimana cara mengharmonisasikannya? Ada kok salah satu website gitu, aku lupa kalau nggak salah penton.co.id atau aku lupa. Nah, di situ Kak Asya tuh bisa namanya siapa tadi? Kak Asya bener ya? Oh, Kak Asyar. Kak Asyar tuh bisa cek gitu loh penten-penten yang bisa mengharmonisasikan tanpa mengganggu mata consumer gitu loh. Kayak aku mau pilih warna main colorku adalah pink terang dan hijau terang gitu ya. Tapi warna pendukungnya apa nih biar di mata consumer itu tetap nyaman gitu loh, nggak kayak nyentrik abis gitu. Nah, dan warna pendukungnya juga nggak nyala banget banget gitu. Nah, itu bisa Kak Asyar cek gitu loh referensinya di yang website yang tadi aku bilang sih gitu. Itu namanya split complementary sih kalau secara teori ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi Kak Asyar, mungkin belum jelas. Wah, banyak nih yang bertanya. Oke. Mungkin lanjut dulu kali ya, ada Kak Sarah di sini ya. Atau siapa dulu nih, Kak Fahri? Kak Fahri ngilang nih, tiba-tiba. Sorry, Pris. Laptopnya nge-freeze. Nggak apa-apa, Kak Ya, Fahri. lelah. Oke, mungkin ya boleh tadi apa Kak Sarah, Kak Akmal ya? Sarah dulu kali ya? Boleh, boleh. Iya, boleh Kak Sarah dipersilahkan. Oke. Ya, suaraku udah kedengeran belum ya? Oke, aman. Aman. Silakan. Jadi gini Kak, aku mau tanya, how to increase the sense of color when we try to make design itu kayak gimana sih? Kayak terkadang tuh kita kayak lack of references and kayak bingung gitu. Ini gimana ya combine warnanya? Match nggak sih ini sama warna si biru ini misalnya? Atau kadang tuh kita kayak suka netting gitu. Pas kita udah selesai bikin desain nih, kayak kita udah bikin sesuai dengan color wheels kayak ada split complementary, shadow dan lain sebagainya macamnya. Terkadang tuh kayak kita netting ini nanti audiens bakal notice nggak sih kayak desain kita ini sebetulnya salah atau kayak nggak nyambung gitu loh. Kayak netting aja sih sebetulnya. Itu gimana ya, Kak, ya? Ini kayak curhat ya aku. Jadi kayak curhat ya, Kak Sarah. Oke, Iya, Kak. makasih banyak Kak Sarah pertanyaannya. Jadi suka bingung ya, maksudnya ragu gitu. Kalau pakai yang ini nanti audiens jadinya gimana ya nganggepnya atau apa dan segala macamnya. Enak kayak dilihat. Balik lagi sebenarnya color itu kan hanya pendukung. Tapi sebenarnya yang paling utama main elemennya itu kan sebenarnya yang titik garisnya itu ya, maksudnya bidangnya itu seperti apa. Jadi ketika color itu ada muncul atau masuk ke dalamnya itu memberikan kesan estetika yang mendukung si objeknya ini kayak sebenarnya
dulu itu di instansiku itu sebenarnya cuma flat design gitu, kayak cuman ya udah cuman ada gradient udah selesai gitu. Tapi aku ingin memberikan unsur estetika di bagian lebih ke 3D gitu, 3D desainnya. Jadi Kak Sarah juga kalau aku boleh saran gitu ya, maksudnya harus tahu dulu identitasnya itu mau seperti apa. Maksudnya kayak Kak Sarah mau fokusnya itu di flat design atau di 3D design gitu, modelnya itu seperti apa. Jadi ketika sudah ditentukan gitu kayak oh aku tipografi banget sih Kak gitu, aku biasanya main-mainin fontnya aja gitu, mainin fontnya, terus paling shapingnya juga nggak jauh-jauh lah dari curly line gitu atau dari dots-nya doang atau line-line-nya doang gitu. Nah, tapi kan Kak Sarah udah tahu gitu, Kak Sarah itu memang ingin membuat flat design terus gitu. Nah, nanti dari color yang Kak Sarah pilih gitu, primary color-nya misalnya warna biru dan merah gitu. Nanti itu bisa menyesuaikan di flat design-nya itu. Jadi tetap apa ya, berkesinambungan gitu, tetap balancing, tetap apa namanya, nggak bikin audiens itu bingung kayak kemarin perasaan 3D design tapi kok sekarang flat design, kecuali Kak Sarah apa ya, sebuah apa namanya, mempunyai sebuah instansi yang misalnya kayak mau memperlihatkan bermacam-macam desain. Nah, dilihatnya itu dari si instansi Kak Sarahnya ini, karena Kak Sarah misalnya terjun di industri kreatif gitu ya. Jadi mau memperlihatkan apa namanya, ngikutin zaman lah, misalnya kayak Kak Sarah lagi pengen bikin kampanye itu 90s yang tadi misalnya 90s kan lebih ke vintage dan warnanya misalnya mau yang warna tadi aku bilang warna hijau atau warna pink gitu ya misalnya, tapi di bawahnya 90s. Nah, itu kan bisa dibuat pakai tipografi or instead of 3D gitu, yang maksudnya yang agak nggak nyambung jadinya gitu loh sama tema yang mau Kak Sarah usung. Nah, itu kan jadinya apa ya, tabrakan gitu loh, kontradiksi gitu maksudnya. Jadi kalau dari aku sih suggest-ku identitasnya harus kuat dulu. Apa nih model desain yang Kak Sarah mau gitu, baru nanti didukung oleh warna-warnanya gitu sih. Dan warna-warna ini sebenarnya kan depends on Kak Sarah sendiri kan. Misalnya udah ada nih main color-nya gitu. Nah, nanti pendukungnya itu sebenarnya cuman sebagai apa ya, pengisi aja kayak tadi aku pakai shadow-nya itu kan warna hitam. Nah, itu sebenarnya hanya pendukungnya aja, tapi kan main color-nya tetap ada di ingatannya Kak Sarah gitu. Oh, pas aku ngeliat poster itu warnanya biru. Udah. Itu sih sebenarnya Kak Sarah. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Mantap. Oke, lanjut ke Akmal. Gimana nih Akmal? Boleh open mic-nya? Ada suaranya sebelum Aman. teman-teman. Saya mau tanya sedikit. Saya mau ikut lomba infografis. Kan satu hal penting tentang infografis, layout dan copy ini. Praktis gak buat kakak yang cara menulis layout? Kak Akmal kayaknya suaranya agak Ya. putus-putus deh. Mungkin Maaf Akmal, mungkin suaranya terkendala. Tes. Iya. Oke, sudah kembali. Jika mungkin terkendala, boleh bantu di chat mungkin Akmal. Ya, di chat ya. Iya, mungkin bisa di chat ke Akmal kalau masih ada kendala dari voice-nya. Oke. Lagi typing kayaknya. Iya, itu ya. Sambil tunggu yang typing, boleh juga nih yang teman-teman lainnya, Resen mungkin. Oke. Tapi seru sih kalau materi tentang coloring ini kan sebenarnya dinamis ya. Bukan sesuatu yang eksak gitu. Jadi
memang banyak persepsi sih sebenarnya kalau menurut aku. Makanya tadi aku lebih menekankan tentang psychological color-nya gitu, kayak color emotional, color personality gitu, supaya teman-teman apa ya lebih terasah gitu sih pengetahuannya lebih ke situ. Oke, iya ada pertanyaan masuk nih dari Kak Widya. Kakak, aku mau tanya dong, kalau kita cuma buat postingan di medsos dengan ambil media yang sudah ada di Canva, tetap pakai gaya desain kita sendiri, itu boleh atau tidak ya? Contohnya kayak buat logo, gimana nih? Silakan Kak. Oke, thank you Kak Fari dan Kak Widya. Jadi Kak Widya ini mau bikin logo ya, tapi mau pakai template yang dari Canva, tapi mau pakai gaya sendiri gitu. Sebenarnya apapun itu platformnya, softwarenya, aplikasinya, mau itu dari Canva, dari Photoshop, Ilustrasi, itu kan sebenarnya Kak Widya itu memakai itu hanya sebuah medianya aja gitu. Tapi sebenarnya objek yang Kak Widya pakai ini, misalnya kalau misalnya dari Canva gitu ya, udah ada nih apa namanya saklek gitu ya, apa namanya si gambar logonya gitu. Tapi mau pakai gayanya Kak Widya sendiri itu sebenarnya balik lagi itu bisa dimodifikasi sih gitu dari Kak Widyanya. Misalnya Kak Widya mau pakai mau bikin logo gitu kayak Kak Widya punya apa all shop sendiri gitu tentang makanan, mau jualan kentang goreng misalnya gitu. Nah, ada nih di Canva template-nya gitu ya, template logo yang ada kentang gorengnya gitu. Nah, nanti Kak Widya bisa apa namanya ngemodifikasi itu gitu, kayak misalnya ada circle-nya di tengah, terus ada misalnya di tulisan bawahnya Widya's fries misalnya gitu, tapi tengahnya ada kentang goreng, terus bawahnya ada kompornya misalnya kayak gitu. Tapi kan itu sebenarnya template-templatenya udah disediakan dari Canva, tapi bedanya nanti Kak Widya itu tinggal nge-mixing itu semua aja. Tapi di Canva itu kan sebenarnya lebih mudah ya, dia itu memberikan banyak template-template gitu loh. Nah, nanti dari template-template itu bisa Kak Widya combine jadi satu, jadilah nanti logonya Kak Widya gitu. Jadi itulah yang dimaksud Canva sudah punya template tapi tetap memakai gayanya Kak Widya sendiri gitu sih. Dan lebih mudah juga sih, Canva kan lebih apa ya, easier apa ya, untuk apa namanya familiar lah, untuk lebih mudah untuk dipakainya gitu. Instead using apa namanya Adobe software misalnya gitu ya, aku sebut merek. Nah, Adobe software itu kan harus technical banget gitu, teknik banget, ada caranya gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku Kak Widya, supaya Kak Widya juga punya identitas sendiri kan, gayanya Kak Widya sendiri gitu, dengan memakai Canva yang sudah ada template-nya sebenarnya. Oke, sama-sama. Oke, I think membantu ya. Ini kena Akmal kirim hapus nih. Belum beres nih ngetiknya Belum deh. beres ya kayak typingnya Iya. ya. Oke, sambil nunggu juga boleh nih yang lain. Oke, mungkin yang satu ini Kak. Kalau nggak Akmal mungkin boleh yang lain. Maybe is the last question I think. Akan menjadi pertanyaan penutup. Oke, nggak kerasa ya. Udah mau selesai loh. Rasanya udah jam 10. Ini kalau aku boleh request, kayaknya aku mau nih sampai sore. Nggak apa-apa yuk. Waduh. Seru. Udah kayak didogengin nanti sama Kak Alvi. Seru. Makanya ini bukan bikin poster doang nanti kalau sampai sore. Bisa bikin banner, Kak. Iya, bisa bikin, abis itu langsung ngeprint, kita punya toko sendiri gitu ya. Iya. Oke, ini mungkin mungkin ini jadi pertanyaan terakhir aja ya, yang Akmal mungkin. It's okay, karena ini juga di luar kayaknya. Oke, but the last one, I think Akmal dulu ya. Izin bacain, Kak. Boleh.
Rencana sayanya Akmal ya. Rencana saya ingin mengikuti lomba infografis. Salah satunya hal penting dalam membuat infografis ada layout and compositioning. Ada tips cara buat layout yang bagus. Nah, ini gimana nih Kak? Layoutnya. Wah, masalah layout. Aku harus tanya dulu nih ke teman-teman studio, ini ada nggak nih materinya layout dan composition? Kayaknya belum sih, tapi ini di luar ya. Iya, kayaknya Sebenarnya kita tadinya keep aku dulu mau ya. hari ini aku mau bahas juga sih sebenarnya tadinya layout dan composition, tapi mungkin aku takutnya itu udah jadi materi speaker lain kan, tapi nggak apa-apa, aku sedikit aja ya, aku akan sedikit bahas layout dan composition di sini. Sebenarnya lebih ke teman-teman itu harus tahu mana negative space itu kalau tadi udah kita sempet kan ada tuh tadi yang vas bunga tadi itu di sebelah, misalnya teman-teman mau pakai dua objek, jadi teman-teman dikasih dua objek dan misalnya ada fontnya gitu, fontnya ada yang head head font sama body fontnya misalnya gitu. Nah di situ teman-teman harus atur segimanapun caranya biar compositionnya itu dan layoutnya itu oke. Kayak misalnya di contoh aku yang di posterku itu aku naruh objeknya sebelah kiri, tapi fontnya itu di sebelah kanan. Nah itu kenapa? Aku ingin menyampaikan sebuah materi, tadinya aku taruh di atas fontnya itu semuanya, si poin-poinnya. Tapi pas aku cek kok kayak ada yang kosong ya di sebelah kanan, masih ada gitu negative space-nya, masih ada space kosongnya. Nah itu harus teman-teman isi, tapi dengan menggunakan aset yang ada gitu loh, tanpa menambah aset baru yang malah jadinya terlalu rame. Itu sih yang tips membuat layouting dan composition, tapi memakai aset, tapi tetap memakai aset yang ada. Gitu sih, teman-teman harus sadar lah, harus aware tentang negative space-nya. Jadi jangan sampai ada space yang kosong. Itu sih yang membuat layout dan compositioning-nya itu tetap oke. Gitu Kak Akmal. Oke, semoga menjawab ya sedikit insight di luar materi kita hari ini. Berarti oke ya kalau oke, mantap. Wah, apa nih dari studi? Oh, dari miminnya, adminnya minta bahas marketing juga. Wah, next time ya Kak ya. Boleh nih, nanti kita bahas marketing lebih lanjut ya. Mungkin jadinya habis desain malah jadinya ke branding. Mantap. Boleh buat materi untuk kita orang awam mempelajari materi. Oke, sedikit lagi lah ya, nggak apa-apa karena tadi di luar mungkin sedikit. Boleh nih dari Kak Win. Boleh tidak membuat materi untuk kita orang awam mempelajari materi yang diberikan oleh kakak. Jadi mungkin kakak ngasih referensi kali ya. Oh, bisa sih. Belajar Mungkin dari nanti mana? aku kan selama ini ya koordinasinya sama Kanuvi ya. Nah, nanti mungkin aku bisa kasih, aku bisa sharing ini kali ya. Nanti mungkin atau PPT-ku dikirim aja ke teman-teman juga nggak apa-apa kok kalau aku. Gitu. Sama nanti ada mungkin aku tambahin beberapa ya untuk referensi desainnya. Dan mungkin untuk trends aku tambahkan sedikit tentang trends 2023 saat ini kali ya. Jadi teman-teman bisa mengasah lebih dalam lah gitu. Tadi kan juga disebutin gimana cara kita biar bisa nambahin sense dan lain-lain, itu caranya cuma satu, dengan teman-teman mau mengorbankan waktunya untuk mempelajari itu gitu sih. Oke, menarik banget. Udah kita banyak belajar dan ini di penghujung acara kita. Oke, udah banyak banget dan sekarang terjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian hari ini oleh Kak Levi. Dan mungkin Kak Levi closing statement buat hari ini nih terkhusus. Kemarin kita belajar tentang kemarin kita termotivasi tentang kita semestinya harus konsisten. Hari ini kita mesti ngapain nih Kak? Kemarin kita harus konsisten. Teman-teman di sini udah konsisten ya, udah ikut kelasnya 2 hari ya kan, berarti sudah menanamkan closing statementku yang kemarin gitu. Sekarang closing statementnya adalah yang tadi aku udah sebutin ya, mungkin aku akan ambil dari cuplikan PPT-ku aja kali ya. Design is bigger than mouth gitu lah. Desain visualisasi itu lebih besar lah maknanya dibandingkan kita hanya dari sepatah kata kalimat gitu ya, daripada kita banyak berbicara ibaratnya gitu. Sebenarnya dengan desain itu kan diem ya, silent gitu loh sebenarnya itu, tapi dengan desain aja, satu desain aja itu
sudah membawa menampilkan banyak makna di dalam situ gitu. Jadi teman-teman yang suka desain tetap semangat gitu. Nggak gampang, nggak mudah memang. Aku belajar desain aja dari 2014 berarti sampai sekarang 2023, means berarti berapa tahun tuh? Hampir 10 tahun ya, berarti aku belajar ya. 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun aku belajar desain. Jadi tetap dengan closing statementku yang kemarin tetap konsisten. Untuk menggapai cita-cita memang tidak mudah, tapi again kalau teman-teman memang antusias dengan desain, aku apresiasi banyak-banyak dan besar. Aku tunggu karya-karya besarnya juga karena design is bigger than life. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Levi. Tetap berarti dalam artian Kak Levi ini mempertegas bahwa kita harus konsisten, wajib. Sampai ngomongnya 2 kali. Capek juga. Konsisten, gitu kali ya, biar lebih banyak. Tegas banget ya. Oke, makasih banyak Kak Levi untuk hari ini. Luar biasa banget untuk hari ini. Dan kita banyak banget udah dapat insight-nya dari materi kita tentang fundamental element of design. Nah, oke, mungkin nanti teman-teman panitia tolong bantu di-share absensinya untuk lagi sebagai tanggungan kita penerbitan sertifikat. Nah, setelah kita lalui acara kita udah belajar tadi fundamental prinsip, fundamental element, dan fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya besok kita bakal ketemu pemateri lain. Aduh, harapannya Kak Levi bisa join juga, asik. Aku bisa join kalau aku bisa. Oke, oleh karena itu mungkin kita tutup untuk acara hari ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan kepada Kak Levi yang udah berkontribusi penuh dan teman-teman panitia juga yang nggak kalah untuk membuat semuanya meriah. Terima kasih dan saya mohon kekurangannya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Makasih banyak Kak. Wah, keren Guys, banget. Makasih sebelum banyak kasih, Kak Levi. semuanya. Makasih, Nggak Kak, kerasa dulu ada ya. hari ini. Dokumentasi dulu ya, guys. Oh iya, dokumentasinya. Sorry. Oke, Oke. Kakak operator minta dokumentasinya nih. Boleh teman-teman di Sekali, Kak. open cam. Oke. Bentar ya, aku yang bakal SS, tapi ada panitiaku juga Dua. yang bakal bantu SS. Oke, ini di close dulu. Oke, bye-bye ya. 1, 2. Oke, sekali lagi. Selanjutnya, 1, 2. Selanjutnya, 1, 2. Sip. Sudah. Oke, makasih banyak Kakak operator. Thank you semuanya. Kalau ada apa-apa bisa kontak aku langsung direct. Atau lewat studio juga nggak apa-apa. Oke. Iya, jangan lupa follow Instagram Anggita Levi dan studio dan mampir terus ke kita, stay tune terus untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, makasih banyak semuanya, makasih banyak Kak Makasih Levi. banyak semuanya. Happy Terima kasih banyak, Kak Levi. weekend. Thank you, Lev. Iya, happy Open weekend. selanjutnya ya, Kak. Next Bye. sama studio, oke? Harus. Oke, music. Oke, sebentar ya. Halo.
Sip, aman. Udah, sisa kita ya. Sip. Oke.